Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru, yaitu chapter yang ke-242. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Sederhananya, walaupun di awal pertandingan ini Ness mampu menunjukkan kehebatannya kepada semua orang dengan cara bermain seorang diri untuk dapat melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh para pemain bertahan tim senior. Namun semua kemampuan individualnya tersebut ternyata sama sekali belum cukup untuk dapat bersaing melawan para pemain profesional. Karena kenyataannya, setelah permainan dari Ness sudah dapat dibaca dengan sempurna oleh mereka, maka Ness pun tidak bisa bergerak dengan bebas lagi, dan dia pun juga tidak bisa lolos sama sekali. Bahkan di dalam setiap kesempatan, atau di dalam setiap duel yang saat itu dia lakukan, Ness pun selalu berhasil dikalahkan dengan mudah, baik itu ketika adu kekuatan fisik ataupun adu kecepatan. Sampai pada momen berikutnya, Ness yang saat itu sudah mulai kehabisan stamina, akhirnya seketika langsung terpental dan juga langsung terjatuh ke tanah sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka semua sangatlah jauh berbeda dengan semua lawan yang selama ini pernah aku hadapi. Apakah jangan-jangan ini adalah level tertinggi dari dunia sepak bola? Karena ternyata kemampuan dari para pemain profesional masihlah berada di luar jangkauanku. Jika terus begini, maka aku pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan juga jika terus begini, maka kemampuan sihirku atau kemampuan sepak bolaku sama sekali tidak akan bisa dinikmati lagi oleh para penonton seluruh dunia. Tidak hanya itu, karena di momen yang sama tersebut, Ness yang saat itu nampak sangat frustasi dan mulai kehilangan rasa percaya dirinya, akhirnya seketika kembali teringat dengan semua ucapan dari keluarganya ketika dirinya masih kecil dulu. Di mana kedua orang kakaknya dan juga kedua orang tuanya selalu menganggap Alexis Ness sebagai anak yang bodoh dan juga tidak berguna. Beruntungnya di tengah keterpurukannya itu, tiba-tiba saja muncullah satu orang penyelamat yang datang menuju ke arah Alexis Ness sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi bocah, apakah kau percaya dengan sihir? Serta apakah kau juga percaya dengan yang namanya keajaiban? Karena saat ini aku akan melakukan semua hal itu, di mana aku akan menunjukkan kepadamu sebuah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh orang lain. Jadi bersiaplah dan ayo cepat bangkit lagi. Tidak hanya itu, karena setelah beberapa saat berlalu, Kaiser yang saat itu sangat tertarik dengan permainan dari seorang Alexis Ness, akhirnya tanpa pikir panjang seketika kembali melanjutkan semua ucapannya lagi. Woi, dengarkan. Walaupun para pemain dari tim lawan kita sangat hebat, dan beberapa di antara mereka adalah pemain profesional, namun bukan berarti mereka sama sekali tidak bisa dikalahkan. Karena pada dasarnya, kemampuan individual dari mereka dan juga pola kerjasama dari mereka sangatlah buruk sekali. Sedangkan kau ini sangatlah jauh berbeda jika dibandingkan dengan mereka. Mengingat kemampuan individualmu sangatlah luar biasa hebat. Mulai dari teknik dribbling sampai dengan teknik passingmu, semuanya berada di atas level para pemain lain yang ada di dalam lapangan ini. Tapi sayangnya kau ini sama sekali tidak memiliki partner yang mampu memberikan eksekusi atau penyelesaian yang cukup baik. Jadi berdasarkan hal itu, maka ayo bekerja sama denganku. Karena dengan adanya diriku, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikan kita. Mendengar semua ucapan itu dari Kaiser, Ness pun seketika langsung setuju. Hingga pada akhirnya, Kaiser pun segera mengulurkan tangannya lagi dengan niat untuk menolongnya dan juga membantu Ness berdiri. Mulai dari sanalah, permainan kerjasama antara dua orang pemain jenius ini akhirnya seketika langsung terbentuk. Mengingat secara garis besar, jalannya pertandingan antara tim Bayern Munchen Junior melawan tim Bayern Munchen Senior dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa panel berikut. Pertama, setelah tim Munchen Junior sudah tertinggal sebanyak 2 gol dari para pemain tim seniornya, maka tanpa menunggu lama, peluit tanda dimulainya pertandingan yang ketiga ini akhirnya segera dibunyikan. Di mana pada momen tersebut, Kaiser pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu menuju kepada Alexis Ness. Lalu setelah bola tersebut sudah mendarat di kaki Ness, maka Ness pun segera membolari bola itu sendirian melalui sisi sebelah kanan lapangan dengan menggunakan kemampuan dribblingnya. Melihat semua hal itu di depan matanya,
tentu saja para pemain bertahan dari tim lawan sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga satu persatu dari mereka akhirnya langsung berlari menuju ke arah Ness dengan niat untuk menghentikannya dan juga merebut bola itu dari kakinya. Nah, walaupun pada pertarungan sebelumnya Ness sudah berhasil dikalahkan, namun berkat dukungan moral dari Kaiser, maka semangat bertarung dari seorang Alexis Ness akhirnya kembali menjadi terbakar. Sampai pada momen yang sama itu, dia pun mampu melewati penjagaan dari mereka semua dengan menggunakan kemampuan gocekannya. Kemudian tanpa pikir panjang, Ness pun segera memberikan satu buah umpan cantiknya menuju ke arah Michael Kaiser lagi. Di mana pada momen tersebut, Kaiser pun langsung menggunakan kemampuan instingnya itu untuk dapat membaca kemana ke arah bola yang dikirimkan oleh Alexis Ness. Lalu di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat akhirnya langsung menembakkan satu buah tendangan langsungnya, yaitu Kaiser Impact menuju ke arah sudut kiri atas dari gawang tim lawan. Sehingga gol yang pertama bagi tim mereka akhirnya berhasil tercipta melalui pola permainan kerjasama yang sangat cantik dari kedua orang pemain tersebut. Mulai dari sanalah, persahabatan yang sangat akrab di antara Kaiser dan juga Alexis Ness akhirnya seketika langsung terbentuk. Mengingat mulai dari detik itu, mereka berdua pun sama sekali tidak bisa dilepaskan dan juga tidak bisa dipisahkan. Di mana pada momen berikutnya terlihat sangatlah jelas sekali bahwa kedua orang itu selalu bersama setiap saat kemanapun mereka pergi. Mulai dari mereka tidur, lalu ketika mereka makan, bahkan sampai dengan mereka mandi pun masih saja tetap bersama. Hingga pada suatu waktu, pelatih dari tim Bayern Munchen yang saat itu sudah mulai kesal dengan penampilan dari Kaiser, akhirnya seketika langsung marah kepadanya. Karena faktanya, rambut dari Michael Kaiser ini sudahlah terlalu panjang dan menjadi sangat sulit sekali untuk diatur. Melihat semua hal itu di depan matanya, Ness pun sama sekali tidak bisa tinggal diam. Sampai pada akhirnya, Ness lah orang yang memberikan potongan rambut seperti ini kepada Michael Kaiser. Serta mulai dari sanalah, Kaiser selalu diurus oleh Alexis Ness, tidak peduli apapun yang terjadi. Sederhananya, hubungan antara Alexis Ness dan juga Michael Kaiser sangatlah mirip sekali dengan hubungan persahabatan antara Mikage Reo dan juga Seishiro Nagi. Karena pada dasarnya, Reo dan juga Ness sama-sama melayani Kaiser dan juga Seishiro Nagi yang merupakan seorang striker. Singkat cerita, setelah semua potongan kisah masa lalu di atas, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada masa depan lagi. Di mana pada momen ini terlihat kondisi dari Michael Kaiser yang sedang mencekik lehernya sendiri sampai dia pun seketika langsung terjatuh ke tanah dan juga terduduk di lantai. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Ness pun seketika langsung menjadi khawatir. Karena jika terus begini, maka mimpi dari Michael Kaiser untuk bisa menjadi pemain nomor 1 di seluruh dunia dengan cara menjuarai turnamen Liga Champion dan juga turnamen Piala Dunia pasti akan menjadi berakhir. Mengingat Kaiser sudah kehilangan kepercayaan dirinya setelah dia berhasil dikalahkan oleh Isagi Oichi. Namun sepertinya semua anggapan dari Ness tersebut sama sekali tidak benar. Karena pada panel berikutnya, Kaiser yang saat itu sudah sadar dengan kehadiran dari sahabatnya tersebut, akhirnya tanpa pikir panjang langsung berkata seperti ini kepada Alexis Ness. "Woi Ness, aku berhasil melihatnya. Atau aku berhasil menemukan sebuah cara untuk dapat mengalahkan Isagi Oichi. Di mana dengan senjata baruku ini, maka aku pun akan membuat Isagi Oichi kembali merasa putus asa. Jadi bersiaplah Ness, karena dengan ego baruku ini, maka kita pun akan menghancurkan Isagi Oichi di dalam pertandingan selanjutnya." Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.